Jadi gini sayang, emang kalau bicara tentang pernikahan itu aja sendiri, pernikahan tunggal maksudnya istri dan suami, ya itu aja udah berat banget gitu. Apalagi kamu yang notabene istri kedua, artinya bahwa ini bukan tunggal lagi tapi udah kedua gitu. Jadi kalau udah kedua ini pasti semua mulainya dari awal dulu, istri yang pertama dulu. Apalagi kamu tersembunyi, tidak kelihatan, tidak diketahui sama istri yang pertama. Jadi emang ini perlu banget hati yang luas dan lapang. Kalau nggak ada hati yang luas dan lapang, mesti ada lapang uang, lapang rezeki sang suami atau kamu punya duit yang banyak, jadi masalah ekonomi udah nggak ada masalah, atau suami yang punya duit yang banyak sehingga kamu juga tidak masalah dengan keseharian kamu. Kenapa kok duit jadi titik terang? Kayaknya titik poinnya di duit. Emang karena hidup kita setiap hari itu membutuhkan hal-hal yang menyangkut uang. Kebutuhan sekolah anak, kebutuhan makan, kebutuhan rumah itu sendiri, listrik dan sebagainya. Terus kebutuhan membayar yang lainnya. Ini emang perlu uang. Dan kalau ini sudah terpenuhi dengan baik, kita bisa menjaga yang lain dengan baik. Yang paling parahnya itu kita masuk dalam situasi kita tidak mengenal kondisi diri kita, tidak mengenal kondisi diri kita yang sesungguhnya pertama, kemudian kondisi lingkungan kita. Lingkungan misalnya kamu punya anak, kebutuhan anak, situasi kamu, situasi ekonomi dan sebagainya, dan tekanan-tekanan yang lain. Terus masuk di suami yang memang juga punya tekanan-tekanan yang dalam bentuk uang, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk yang lain-lain, maka ini akan ditabrak nilai-nilai di sini tabrak. Nah, ketika tabrak-tabrak ini kalau nggak ada rasa cinta yang kuat, nggak ada komitmen yang kuat, nggak ada rasa sayang yang kuat, nggak ada kepedulian yang kuat, tidak ada rasa welas asih di situ, tidak ada pelayanan di situ, semua itu menjadi lemah, maka ini menjadi blunder, masalah yang menjadi blunder. Jadi ini karena memang udah terjadi. Satu-satunya yang harus kamu lakukan saat ini, kamu sadar keberadaan kamu saat ini adalah menjadi kedua dari rumah tangga yang pertama. Kamu istri kedua. Kamu sadar bahwa kamu punya anak, kamu juga punya kehidupan di rumah kamu saat ini. Sehingga rumah yang pertama, yaitu istri pertama, itu harus di-cut. Itu urusan suami, bukan urusan kamu. Ketika suami kamu datang, itu adalah suaminya. Ketika dia pergi, bukan suami kamu. Itu pertama. Itu kedua. Terus kemudian kamu sadar kondisi kamu saat ini apa? Apakah kamu sadar kondisi ekonomi kamu bermasalah, kondisi anak bermasalah, kondisi hubungan kamu bermasalahkah, atau kondisi kamu itu sendiri sedang bermasalah? Ini harus kamu sadari dulu, empat ini dulu. Setelah kamu udah sadari keempat ini, baru kamu bisa tahu mana yang harus pertama kamu lakukan. Seandainya saat ini kondisinya adalah uang, maka mata rantai uang itu semua pasti akan kena di keempat ini semuanya. Menyangkut suami, menyangkut anak, menyangkut rumah, dan menyangkut kamu. Berarti kamunya poinnya, titik poinnya itu di kamu. Ya kan, semua mengarahnya titik poinnya kamu. Pertama-tama apa? Kamu tenang. Sadari keberadaan kamu saat ini lagi terguncang. Sadari keberadaan kamu saat ini lagi tidak baik-baik saja. Dalam arti bahwa kamu butuh
ketenangan, kamu butuh kedamaian, kamu butuh untuk mengerti, memahami semua ini dengan baik, sehingga kamu touch, kamu sentuh satu dengan yang lain itu dengan perasaan yang damai tadi. Jadi setiap hari latihan untuk narik nafas, buang nafas, menyadari situasinya sekarang memang lagi tidak baik-baik saja. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus bekerja kah? Kamu harus mengambil langkah untuk jualan kah? Kamu harus mempush suami kamu untuk mencari pekerjaan lagi kah? Atau mengurangi hal-hal yang bukan lagi primer, merupakan sekunder harus digunting. Hal-hal yang bukan tidak perlu artinya bukan saat ini kebutuhan kamu, maka kamu harus gunting. Ada yang berlebihan yang kamu bisa jual, kamu jual. Ada yang memang kamu bisa pangkas dengan kamu bisa menjual itu, maka kamu menjual itu dengan baik. Dan itu cikal bakal kamu untuk modal, kamu bisa melakukan untuk pekerjaan, kamu bisa menjual dan sebagainya. Atau memang ada tenaga-tenaga yang kamu punya keahlian di mana kamu bisa mencari itu lewat teman, lewat Google, lewat hal-hal yang memang sekarang kan gampang untuk mencari itu. Yang paling terpenting semua itu saat ini kamu sadar situasi kamu saat ini. Nah, kalau kita sadar pasti tenang. Kalau tenang, kamu agak damai untuk merasakan ini semua. Perasaan gejolak-gejolak, perasaan muncul, kamu tarik nafas, buang nafas. Jaga pikiran kamu dengan baik, karena pasti pikiran kamu itu terdistraksi terus dengan hal-hal prasangka-prasangkaan yang lain. Dia sih mementingkan yang pertama, dia sih yang memerlukan, dia harus mengurus yang pertama, dia harus begini, kenapa sih dia kok nggak ngurusin aku, kok kenapa dia lebih mementingkan mereka dan sebagainya. Ini nanti gejolak-gejolak pikiran-pikiran ini akan mengganggu gejolak perasaan kamu, emosi kamu, dan ini akan mengganggu hubungan kamu dengan dia. Nah, kalau mengganggu hubungan kamu dengan dia, nanti tambah lagi ini lagi, bukan masalah kamu takut atau bucin atau apa, enggak, tapi itu akan mengganggu lagi emosi kamu dan akan mengganggu stabilitas situasi ekonomi yang ada sekarang lagi terguncang dalam rumah. Jadi yang paling penting, yang paling terpenting menurut aku saat ini, kesehatan jiwamu yang paling penting, kesehatan mental kamu. Gunakan kesempatan ini sekarang untuk mindful eating, makan dengan tenang, sholat dengan rileks, dengan tenang, ngaji, memaknai apa-apa yang kamu baca, terus merasakan keberadaan udara yang ada, merasakan situasi-situasi yang sekarang ini, alhamdulillah syukur rumah tidak dibutuhkan untuk bocor dan sebagainya. Mungkin mau bayar kontrakan 3-4 bulan ke depan mesti bayar kontrakan lagi. Oke, itu jadi PR, ditulis, semua itu ditulis. Sekarang nih emang kamu perlu untuk menulis kebutuhan-kebutuhan keseharian kamu, keluarnya apa aja kebutuhan yang paling primer banget, apa yang primer, apa yang sekunder, dan apa yang paling sekunder banget gitu loh. Jadi itu ditulis semuanya. Dengan kamu menulis semua dengan teratur, kamu bisa tahu jalan keluar yang paling terbaik.